Perempuannya di sana semua disebut bidadari atau bukan? Nah, itu namanya peri. Kayangan tingkat berapa? Menitis ke jasadnya manusia di bumi. Golongan tertentu diundang ke sini mau nggak bidadari? Coba. Bidadari Kayangan. Banyak cerita masyarakat, mitos, bahkan dongeng yang menggambarkan tentang bidadari. Namun, fakta kebenaran dari bidadari Kayangan itu masih dipertanyakan. Kali ini, tim Santri Misteri akan sedikit mencoba berinteraksi dan menggali tentang bidadari Kayangan. Seperti apakah sosok bidadari Kayangan? Di manakah keberadaan mereka? Seperti apa kehidupan mereka? Kenalkah mereka dengan Sang Hyang Nurcahyani Nirwana? Ikuti terus video dan channel kami tetap di Santri Misteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Santri Misteri. Dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang salah satu penghuni Kayangan, yaitu bidadari. Mari kita akan bersama dengan Santri Misteri mengungkap bidadari itu bagaimana. Sebelumnya jangan lupa share, like, dan subscribe karena itu gratis, dan juga sarana sedekah Anda di kegiatan majelis kami. Mari kita ke Santri Misteri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini kita tadi membahas tentang salah satu penghuni Kayangan, yaitu bidadari. Ya. Monggo, apa yang bisa dipun ungkap bersama panjenengan? Ya, kita akan mencoba menghadirkan salah satu penghuni Kayangan, yaitu dari bidadari. Nah, kita biar tahu bidadari itu sosoknya seperti apa, mereka itu berasal dari mana dan golongan apa. Gitu. Saya akan mencoba masukkan nanti, mengundang bidadari, masukkan ke dalam medium biar kita tahu. Sebelum kita mencoba menghadirkan salah satu penghuni Kayangan yang dari bidadari, saya mungkin akan mencoba mengundang para pengawal-pengawalnya bidadari dulu. Mungkin bidadari itu seperti seorang putri, mereka jadi punya pelayan atau pengawal. Nah, sebelum saya masukkan ke medium, mediatornya saya bersihkan dulu biar tidak ada penyusup, biar nanti yang kita mediumkan, yang masuk apa yang kita mediumkan, bukan penyusup dari luar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin Sang Hyang Nurcahyani Nirwana, saya mohon salah satu dari pengawal dari bidadari yang ada di Kayangan ketarik ke dalam saya. Allah, masuk dalam tubuh. Allah masuk. Selain yang saya mediumkan, semuanya terkunci, tidak bisa melakukan ke remediasi, tidak bisa berkata-kata, hanya yang saya mediumkan yang masuk. Makhluk ini bisa bicara seperti bahasanya manusia, bahasa Indonesia lancar. Ini bangsa apa? Hah? Ini dari bangsa apa? Saya dari atas. Yang keras ngomongnya. Saya dari atas. Oh, Saman dari atas. Ya. Saman dari atas, dari bangsa apa ini? Dari bangsa apa? Maaf, ini tempat apa ya? Ini tempat saya. Saya tadi mengundang pengawalnya bidadari. Apakah jenengan pengawalnya bidadari? Betul sekali. Pengawalnya bidadari itu
alam kayangan sana disebut apa biasanya? Saya tidak boleh berkata apa-apa. Kenapa? Saya tidak boleh berkata apa-apa. Tidak boleh berkata apa-apa? Ya, Ya, nggak boleh berkata apa-apa, tapi kan kalau ditanya ini dari bangsa apa kan baru dijawab. Zaman dari bangsa apa? aneh rasanya di sini. Di sini aneh. Anehnya gimana? Ya udah, dengan izin Sang Hyang Nurjayani Nirwana, tempat ini menjadi nyaman bagi makhluk ini Allahu, seperti di kayangan. Nah, udah nyaman belum di sini? Sudah. Zaman dari bangsa apa? Apa benar yang mengawal bidadari ini? Sampean? Ya, itu tugas saya. Tugas kamu mengawal bidadari. Nah, itu namanya yang mengawal bidadari ini namanya apa? Dari bangsa apa? Ruh. Apa? Sebutannya apa biasanya? Perwujudan kalian seperti apa sih? Seperti kupu-kupu kecil gitu, punya sayap. Iya, Ya, itu nggak tahu namanya. tidak tahu. Itu namanya peri. Nah, itu yang melayani bidadari itu kan, Iya, kemana-mana ngikut, Iya. sana sini ngikut. iya betul. Nah, itu namanya peri. Loh, kamu kok nggak tahu namanya itu gimana sih? Kami nyebutnya Tuan Putri. Oh, emang kalian ada berapa banyak biasanya yang ngawal bidadari, satu bidadari gitu? 5. 5? Kok sedikit? Apa beda-beda nanti yang ngawal? Satu bidadari dengan bidadari yang lain beda. Betul. Kalau boleh tahu bidadari itu sebenarnya siapa mereka itu? Bidadari itu siapa mereka itu? Bingung? Coba saya akan memanggil temannya inilah, pengawalnya bidadari ini satu lagi ya. Kemungkinan ini bidadarinya pengawalnya bidadari ini mungkin malu kalau sendirian. Jadi kita panggilkan lagi satu temennya, coba ya. Coba dek, di sini bantu dek. Jadi saya coba akan memanggil lagi salah satu pengawal dari bidadari yang mungkin bisa memberikan keterangan tentang keberadaan bidadari pada kita ya. Sebelumnya saya bersihkan juga sama. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mohon salah satu pengawal dari bidadari yang bisa memberikan keterangan ke saya tentang bidadari. Saya mohon hadir masuk ke dalam jasad orang yang ada di hadapan saya ini. Silakan hadir, silakan masuk. Pengawal bidadari silakan masuk. Jika sudah masuk, makhluk ini bisa bicara seperti bahasanya manusia lancar. Hanya pengawal bidadari yang bisa tampil dan bisa bicara. Selain pengawal bidadari, penyusupnya semuanya terkunci, tidak bisa berkata-kata. Ini dari bangsa apa? Ngomongnya yang keras. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dari bangsa apa? Peri. Dari bangsa peri. Ya, Sampean dari mana tadi? dari atas. Dari atas. Dari kayangan sana. Ya, Ini tadi emang diperintahkan untuk turun untuk memberikan informasi tentang bidadari ke saya. iya. Ya. Yang memerintahkan tadi siapa untuk hadir ke sini?
Pemimpin. Siapa? Pemimpin. Yang keras ngomongnya biar kita dengar. Pemimpin. Pemimpinnya. Emangnya peri itu juga ada pemimpinnya? Ya. Oh, nggak ada. Tuannya. Yang memimpin berarti sang bidadarinya sendiri. Ya. Kalau boleh diinformasikan, bidadari itu mereka sebenarnya siapa? Orang yang tinggal di kayangan. Berapa? Orang yang tinggal di kayangan. Orang yang tinggal di kayangan. Apakah orang yang tinggal di kayangan perempuannya di sana semua disebut bidadari atau bukan? Banyak macamnya. Enggak semua dipanggil bidadari. Iya. Nah, terus bidadari itu yang seperti apa? Dari golongan tertentu, golongan ningrat atau golongan putri-putri raja gitu, seperti apa? Golongan tertentu saja. Golongan tertentu, berarti hanya putri-putri raja aja yang dipanggil bidadari. Kalau di sana rakyat biasa ya tetap orang biasa ya, bukan bidadari gitu. Ya. Iya. Ya. Kalau boleh tanya, sampan mengawal bidadari di kayangan tingkat berapa? Tingkat 5. Tingkat 5. Kalau boleh tahu siapa yang dikawal itu biasanya? Namanya siapa bidadarinya? Boleh saya hadirkan di sini nggak? Minta diundang ke sini, mau nggak bidadarinya? Coba disampaikan dulu ke junjungannya ya. Iya. Ya, ditanyakan dulu coba, Nana. Kamu naik dulu ke atas. Iya. Udah. Ini di teman-temannya diajak sekalian di sana ya. Nanti kalau sudah diizinkan balik ke sini lagi ya. Iya. Ya. Ini saya bantu keluar ya dua-duanya ya. Nah, salam dulu sekarang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua peri ini semua keluar bersih sahabatnya Allah. Oh, kun fayakun. Kat. Masuk. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Berkenan hadir nggak bidadarinya? Iya. Iya, berkenan hadir. Saya ditemani ya, nanti dipastikan itu bidadarinya atau bukan ya. Saya mohon bantuan satu tim lagi. Udah. Saya bersihkan dulu ya. Ya, klipannya boleh dicoba dibersihkan dulu. Permisi ya, Pri. Oh, dipakai bidadarinya dulu klipannya. Lokat. Nah, satu, mulai. Nah, Ayo. nah. 1, 2, 3, oke. Bismillah. Saya bersihkan dulu ya yang mau di medium biar nanti tidak ada penyusupnya. Salam dengan izin Sang Yang Nurjayani Nirwana dan perintah beliau. Assalamualaikum bidadari yang dikawal oleh peri yang di sebelah saya ini. Silakan hadir masuk ke dalam jasad orang yang di hadapan saya ini. Silakan hadir. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya jawab salamnya, saya password dulu ya biar saya nggak tertipu ya.
selain bidadari yang saya maksudkan semuanya terkunci, tidak bisa berkata-kata, penyusupnya semuanya terantai, terlempar ke neraka Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Free, bener ini bidadarinya atau bukan? Ya. Ini siapa yang bicara dengan saya, kalau boleh tahu? Aku, saya bidadari dari atas. Oh, jenengan bidadari dari atas. Dari tingkat berapa? Kayangan tingkat berapa? Tingkat 5. Tingkat 5. Boleh disebutkan namanya kalau boleh tahu? Siapa namanya? Nama saya Endang Sasmita. Endang Sasmita. Oh, bidadari Endang Sasmita. Saya di sini pengen tahu tentang cerita kayangan dan pengen tahu tentang sosok bidadari. Sebelum saya tanya-tanya, apakah panjenengan mengenal yang namanya Sang Hyang Nurcahyani Nirwana? Hamba sangat mengenal beliau. Mengenal ya? Siapa Sang Hyang Nurcahyani Nirwana itu di alam sana itu? Beliau adalah pimpinan di sana. Penguasa kayangan? Iya. Jadi semua penduduk kayangan kenal dengan yang namanya Sang Hyang Nurcahyani Nirwana ya? Terus kalau di sana berarti sudah menjalankan amaliyah yang diajarkan oleh Sang Hyang Nurcahyani Nirwana semuanya? Sepengetahuan saya sudah. Oh, sudah semuanya. Berarti bangsa peri-perinya juga sudah semua. Iya. Terus panjenengan itu seorang bidadari itu apa ada bedanya dengan perempuan-perempuan yang lain di sana? Maksudnya apakah bidadari ini sama seperti orang biasa ini atau bidadari ini orang-orang tertentu gitu? Orang-orang tertentu dan ada tingkatannya. Oh, berarti orang-orang yang ada di kerajaan gitu maksudnya? Iya. Bidadari ini putrinya para raja di kayangan gitu? Betul. Emang bidadari itu jumlahnya banyak atau sedikit? Banyak. Oh, bidadari itu banyak. Kok bisa banyak? Apa raja-raja di sana itu putrinya banyak-banyak? Tidak. Tidak. Jadi kalau keturunan yang di sana itu turunan raja-raja di kayangan itu emang kebanyakan perempuan atau ada laki-lakinya juga? Kebanyakan perempuan. Kebanyakan perempuan. Terus makanya disebut bidadari-bidadari itu ya. Iya. Tapi ada yang laki-laki juga? Tidak ada. Gimana? Tidak ada. Tidak ada yang dari keturunan apa? Ayah handani sampean lah. Yang lainnya dari kerajaan-kerajaan yang lain ada nggak? Ada. Oh, ada. Terus kalau bidadari itu kalau boleh digambarkan penampilannya seperti apa kalau di dunia ini, di dunia manusia seperti itu? Mereka beda dengan manusia. Mereka beda dengan manusia. Ya. Bedanya seperti apa? Penampilannya lebih rapi. Penampilannya lebih rapi, Ya. lebih anggun gini, gitu. Ya. Nah terus ada nggak bidadari dari kayangan itu yang menitis ke jasadnya manusia di bumi? Biasanya ada dan itu orang-orang tertentu. Oh, biasanya ada itu orang-orang tertentu. Ya. Seperti kisah Dewi Nawang Wulan itu memang gimana ceritanya Dewi Nawang Wulan itu turun ke bumi? Masuk ke jasad orang atau perwujudan langsung Dewi Nawang Wulan? Dia masuk ke jasadnya orang. Oh, Dewi Nawang Wulan itu masuk ke dalam jasadnya orang. Betul. Terus ketemu sama si Jakataro. Iya. Terus saudaranya panjenengan ada berapa di kayangan itu? Saya 5 bersaudara. Oh, 5 bersaudara. Boleh digambarkan keadaan istana kayangan itu seperti apa? Indah. Ya
jelas indahnya, tapi kan kita pengen gambarannya kalau di bumi ini yang seperti apa gitu loh. Tidak bisa dibayangkan dengan akal. Oh, tidak bisa dibayangkan. Ada taman-taman bunganya gitu? Ya, Terus hamparannya gimana? bersih luas sekali. Awan, Ya, awan rumput putih. itu ya Tapi ada hijau-hijaunya, ada. seperti rumput-rumputan Ya, gitu. betul. Terus tanaman di sana apa aja? Di Kayangan itu ada tanaman-tanamannya? Biasanya semua tanamannya menyuburkan. Tanamannya menyuburkan. menyuburkan. Yang jenengan makan di sana apa? Kebanyakan buah-buahan. Kebanyakan buah-buahan. Terus minumnya apa orang Kayangan itu? Minum air atau madu atau apa? Apa sama seperti orang di bumi? Sama seperti orang di bumi. Sama. Biasanya sesuai dengan permintaan. Oh, sesuai dengan permintaan ada. Berarti di sana juga ada kopi? Tidak ada. Oh, tidak ada. Saya pikir ada kopi. Nah, terus dari setiap bidadari itu yang mengawal berapa peri? Biasanya 8 sampai 15 orang Oh, pengawalnya. berapa? 8 sampai 15 peri. Ya, Peri-peri ini pernah pernah turun ke bumi nggak mereka? pernah. Pernah. Ya, Kalau turun ke bumi perwujudan mereka seperti apa? biasanya seperti kepompong. Seperti kepompong. Ya, Bukan kepompong lah, kupu-kupu. Kalau kepompong kan masih ulat mau jadi kupu-kupu. Gimana? ya seperti itu. Seperti kupu-kupu turun ke bumi. Nah, mereka turun ke bumi atas perintah panjenengan para bidadari ini atau keinginan mereka sendiri? Biasanya keinginan dari bidadari. Dia Oh. mengikuti bidadarinya. Oh, bidadarinya juga turun terus mereka ngikut. Iya, Berupa kupu-kupu banyak gitu. iya. Nah, terus perwujudan kupu-kupunya seperti apa? Ada bedanya nggak? Mungkin kalau kita nanti ketemu itu tahu itu bangsa peri atau bukan gitu. Biasanya mereka turun disertai dengan hujan rintik-rintik. Oh, turun beserta hujan rintik-rintik. Nah, seperti saat ini hujan rintik-rintik, apakah ada bangsa bidadari yang turun orang Kayangan ini? Ada, Banyak ini turun. ada. Nah, kenapa mereka pada turun ini? Ini sekarang mereka sedang menyaksikan. Oh, menyaksikan kita ini. Iya, Berarti orang-orang di Kayangan itu pada menghormati Sang Yang Nur Jayani Nirwana, bener ya? betul. Berarti mereka pada tahu siapa yang undang kalian hadir di sini. Iya. Nah, sudah, terima kasih atas informasinya. Silahkan panjenengan kembali ke sana bersama teman-temannya dan sama pengawalnya ya. Saya mohon maaf kalau mengganggu kenyamanan panjenengan. Mungkin dari sedikit cerita panjenengan ini bisa diambil hikmah dan pelajarannya buat orang-orang yang ada di sini. Mungkin ada pesan-pesan apa buat kita orang-orang yang ada di bumi ini tentang Kayangan, biar nggak salah paham, biar bisa menghargai Kayangan seperti apa. Tidak ada pesan khusus. Mungkin dari sang raja sendiri yang akan memberi pesan. Oh ya sudah. Terima kasih ya udah hadir di sini. Sudah, silakan kembali. Saya bantu ya. Salam dulu semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh bidadari dan pengawalnya ini silakan kembali ke tempatnya. Allah. Demikian tadi hasil pengungkapan bidadari dari Kayangan. Nah, untuk lebih detailnya mungkin ditarik kesimpulan berikut. Ya, tadi kita mengundang pengawal bidadari dan bidadarinya. Dari cerita-cerita yang tadi kan
kesimpulannya bidadari itu beda dengan orang-orang kayangan yang lain. Bidadari ini ternyata putri dari para raja di kayangan. Jadi tidak semua perempuan yang ada di kayangan itu disebut bidadari. Tidak semua. Tidak semua. Jadi khusus bagi putri para raja itu yang dipanggil bidadari. Dan ini tadi juga ada sedikit kepahaman yang diberikan kepada mereka, mungkin ilmu buat mereka, bahwa mereka itu orang-orang kayangan itu kadang mereka kalau turun ke bumi itu biasanya ada hujan rintik-rintik. Oh iya iya iya. Nah, disertai angin, biasanya anginnya sepoi-sepoi. Nah, seperti itu. Itu mereka pada turun. Nah, ini tadi waktu kita buat video tadi kan ada hujan rintik-rintik. Iya. Nah, itu ternyata katanya teman-teman mereka pada turun melihat. Hawanya sejuk sekali, Gus. Iya. Sampai ngantuk. Nah, Dan itu tadi pengungkapan tentang salah satu penghuni kayangan, yaitu bidadari, bersama dengan ternyata ada pengawalnya, yaitu berupa peri. Nah, ini semua bisa jadi pembelajaran kita. Boleh Anda percaya, boleh Anda tidak percaya. Monggo kita kembalikan ke Anda semua. Namun sebagai insan yang bijaksana, kita bisa mengambil hikmah dan manfaat apa yang kita saksikan. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun. Matur suwun.